kali ini kita bakalan garap lagi untuk projectnya itu Nexus yang testnet keduanya. Buat setupnya sendiri sebetulnya sama aja kayak di testnet yang awal ya. Nah, ini masih sama kayak gini sebetulnya, cuma mungkin ada perubahan di instalasi RAS-nya ya. Kalau di docs mereka yang terbaru kan instalasi RAS-nya itu dipisah. Kalau kemarin tuh gabung sama CLI install gue. Nah, kita bakalan mulai setup nih. Untuk speknya sendiri, kalau dulu kan gue nulisnya 2 core 4 GB RAM ya. Nah kalau yang sekarang itu udah naik nih spesifikasinya. Jadi dia itu nggak minimal sih, dia harus lebih dari 8 GB RAM-nya. Terus untuk CPU-nya minimal 4 core. Tuh lumayan gede sih. Sebetulnya ada cara buat ngakalin ya. Nanti kita bakalan ngakalin juga buat RAM. Tapi buat yang CPU itu udah nggak bisa diakalin. Harus 4 core, ya intinya lebih dari 2 core lah. Itu untuk spesifikasinya. Nah ini kita mulai aja langsung. Sini kita bikin screen dulu. Ini di screen Nexus kan. Ya udah di Nexus. Ini kalau VPS lu baru banget ya, kalau fresh banget itu lu wajib install package ini yang VPSSL, package config, terus build essential ini wajib. Cuma karena VPS gue udah pernah dipakai sebelumnya buat install Nexus, jadi ini nggak perlu gue jalanin. Ini khusus buat yang fresh banget VPS-nya. Jadi di sini gue mau langsung ke sini aja install RAS-nya. Nah buat yang sebelumnya punya VPS terus udah pernah dipakai buat install Nexus, kan udah install RAS sebelumnya, itu udah nggak perlu ngelakuin instalasi RAS ini lagi, bisa langsung lanjut ke install script kalau VPS lu masih yang sama kayak yang sebelumnya dipakai. Nah ini agak lama, ntar deh. Gue mau jelasin di dashboardnya. Buat ininya udah beda ya dia. Dulu kan beta, sekarang udah app. Terus buat sign up-nya itu pakai akun Google atau email. Nah di sini kalau sebelumnya lu pernah garap Nexus kan lu daftar pakai email kan. Nah di sini lu harus daftar pakai email yang sama kayak yang lu pernah pakai dulu. Supaya apa? Supaya earnings lu itu kedetek di sini. Nah nih, previous point gue kan muncul tuh. 2880 di testnet 1 CLI. Jadi gitu, wajib pakai email yang sebelumnya lu pakai kalau pernah garap. Nah ini udah, terus ini dibaca ya. Jadi kita harus refresh bash-nya dulu. Tadi kan kita pakai bash buat instalasinya, jadi cara refresh source-nya itu kita pakai yang atas ini. Nah di copy aja, terus kita paste. Oke udah. Kargonya berarti udah jalan ya. Coba kita ketik kargo. Nah kargonya udah keinstall. Terus ini ya ini nggak tahu gue apa. Oke udah selesai. Sekarang lanjut ke sini, instalasi CLI-nya. Yes. Ini agak lama sih. Oh ya, siapin prover ID-nya ya. Dari mana dapetinnya itu lo klik earnings, klik notes. Terus di sini lo klik add notes, add CLI notes. Dan ditunggu aja. Kenapa gue lama bikin videonya, soalnya ini ngedown mulu nih. Jadi nggak muncul prover ID-nya. Gue bingung mau bikin video juga, ini lama banget ngedownnya. Bahkan sekarang pun ya, kalau lo running CLI, nih kalau lo running CLI-nya nih, mana ya?
Jadi dia itu masih running di anonymous mode. Nah, di checklist currently operasional, ya kan. Nggak ada, ya karena saya lagi nggak ada installation issue ya, tapi ini gua highlight it will operate in anonymous mode. Jadi dia tuh nggak bakalan ngasih poin ke lu kalau lu jalanin CLI-nya. Makanya gue nggak nyaranin lu jalanin CLI sebetulnya. Udah lu jalanin di webnya aja. Atau ini juga cuman buat 2 harian, 2 hari atau 3 hari lah running, gue lupa. Tapi intinya segituan. Ini error lagi, goblok. Error mulu dari, gue tuh bingung kapan nggak error lagi. Oke, ini gue udah dapet proper ID-nya. Lumayan lama sih retry, tapi dicoba terus aja. Itu OP. Terus di sini kita pilih nomor 1. Cuma nggak ngaruh sih sebetulnya. Sorry, kita pilih nomor 2. Nah, not ID-nya yang tadi ya, yang di sini nih. Nah, di sini kita bakalan ngakalin sedikit. Jadi memory allocation itu 8000 berapa nih? Ya pokoknya ini 8 GB lebih lah minimal. Maka dia nggak mau jalan kan. Kita bakalan bikin kita bakalan bikin mana ya, itu gue ngirim. Pokoknya kita tuh bakalan bikin memory swap dari disk. Kan kalau handphone zaman sekarang ada istilah memori tambahan lah gitu. Kalau lo beli handphone kan ada tuh muncul 8 GB RAM plus 8 GB tambahan RAM. Nah itu swap RAM. Jadi RAM yang bakalan kepake kalau RAM fisik lo udah full. Kayak di sini kan RAM fisikku cuma ada 6 GB. Sedangkan gue perlu 8 GB. Dan di sini kita bisa nambahin RAM virtual, ngambil dari disk, ngambil dari storage. Caranya kita bakalan bikin swap file. Kita alokasi 8 GB aja ya. Di sini ada location 8 GB gue alokasiin. Terus di sini kita kasih permission buat si swapnya tadi. Yang ini ya gue nggak tahu ini apa. Buat setting swap. Nah di sini baru kita swap on. Kita aktifin swapnya. Nah kita lihat udah masuk belum. Show. Oke, udah muncul di sini. Jadi ada virtual RAM ngambil dari storage size 8 GB. Jadi ketika kita running yang tadi lagi, kita running ulang. Ini ya. We want to use existing user itu yang tadi nih, not ID-nya. Nah, ini nggak ada problem. Tapi bisa lo lihat di sini nih, RAM gue langsung naik full terus. Tapi VPS gue nggak nge-restart, nggak mati. Karena kalau kita lihat di swap on show, dia bakalan pakai 2 GB dari virtual RAM-nya. Jadi 6 GB fisik gua ditambah 2 GB dari si virtual RAM. Ini itu cara buat ngakalin si Nexus ini. Tapi ini khusus buat yang RAM only ya. Kalau misal CPU lo atau VPS lo itu cuma punya CPU 2 biji doang nih, nah itu nggak bisa diakalin. Udah nggak bisa diakalin tuh. Soalnya ini minimal 4 core buat CPU-nya sama RAM-nya itu lebih dari 8 GB. Makanya yang di sini bisa kita akalin RAM-nya sedikit. Kayaknya masih jalan nggak dia? Kayak masih jalan ya. Nah ini udah selesai buat
running CLI Nexusnya. Tapi sekali lagi gue kasih warning, kalau CLI-nya itu tidak nggak ngasih poin lah, sesuai sama yang dibilang sama ini orang nih. So kalau nggak salah di announcement tuh dia bilang deh, ya tapi intinya si CLI ini nggak bakalan ngasih lo poin sih, nggak bakalan ngasih poin sampai si CLI-nya itu sudah stabil. Stabilnya kapan itu gue nggak tahu, cuma devnya doang yang tahu. Jadi itu untuk tutorial instalasi Nexus CLI. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, atau lu bisa gabung ke Discord gua. Di sini kita lagi banyak diskusi juga seputar Nexus. Kalau ada error-error kita bisa saling diskusi di sini. Nah, ini banyak yang bisa bantu lo kok, nggak cuman gua. Sekalian kita hina-hina devnya juga nih. Oke, thank you guys and see you in the next video.